Indonesia harus berpikir dua kali sebelum memutuskan membeli persenjataan dari Rusia. Bukan semata soal teknis saja, Indonesia juga harus mempertimbangkan tekanan geopolitik dan resiko ekonomi politik, andai kata beli senjata maupun alutsista Rusia. Semua bermuara pada aturan KATSA buatan Amerika Serikat yang bisa menyandung Indonesia jika nekat membeli persenjataan dari negara beruang merah. Padahal sebagai negara non-blok, Indonesia sejatinya sah-sah saja untuk membeli senjata dari Rusia maupun rival Amerika Serikat lainnya. Itulah mengapa pada tahun 2021 lalu, Indonesia mengurungkan niat untuk membeli belasan pesawat jet dari Rusia. Lantas, seperti apa kisah di balik batalnya pembelian senjata Rusia oleh Indonesia? Pada tahun 2019, Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto sejatinya sempat berencana melakukan barter hasil perkebunan dengan 11 pesawat tempur Sukhoi atau Su-35 pabrikan Rusia. Kontrak perdagangan itu bernilai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15,16 triliun rupiah. Proses pembahasan sudah dilakukan dan kontrak pun telah ditandatangani. Namun pada akhir 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan barter batal dilakukan atau belum direalisasikan. Kemudian tepat pada 22 Desember 2021, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo menyatakan, dengan berat hati Indonesia harus meninggalkan rencana itu. Adapun Su-35 merupakan pesawat tempur generasi 4.5 pabrikan Rusia yang dilengkapi teknologi canggih dan generasi kelima. Teknologi terbaru Su-35 juga memberi keunggulan bagi pesawat ini dibandingkan pesawat tempur multifungsi generasi keempat lainnya. Selain unggul, Indonesia pun sudah berpengalaman mengoperasikan jet tempur Sukhoi Moskwa. Pasalnya, Indonesia sebelumnya juga sudah memiliki Su-27 dan Su-30 yang menjadi koleksi hanggar TNI Angkatan Udara. Belanja alutsista Indonesia pun beralih dari Su-35 menjadi jet tempur asal Prancis Rafale dan jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat. Pembelian 42 jet tempur Rafale pun disebut tuntas pada Senin 8 Januari 2024. Sejumlah dugaan dari pakar pun bermunculan terkait batalnya pembelian Su-35 dari Rusia. Salah satunya adalah keberadaan peraturan Amerika Serikat bernama KATSA. KATSA pun sempat disinggung kembali oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Syamsuddin, pada Rabu 2 Juli 2025. Saat itu Syarif ditanya oleh reporter jika Indonesia mengedepankan asas non-blok dan tak membatasi pembelian senjata dari manapun, lantas bagaimana dengan hubungan pertahanan Indonesia dan Rusia? Syarif pun menyebut adanya KATSA, meski di lain sisi Indonesia melakukan sejumlah upaya untuk tetap mempertahankan kerjasama dengan Rusia dan menghindari sanksi Amerika Serikat pada saat yang sama. Juga akan ada penyesuaian, Pak? Kita tahu bahwa kita juga ada KATSA yang menjadi ketentuan dari Amerika, tetapi sampai dengan saat ini kita bisa melakukan satu upaya-upaya yang kita lakukan dari dalam negeri untuk memperbaiki alutsista Sukhoi 27 dan Sukhoi 30 yang memerlukan perbaikan. Jadi kita tidak ada masalah yang berhubungan dengan sanksi. Lantas, benarkah KATSA menjadi batu sandungan bagi Indonesia dan menyebabkan batalnya pembelian Su-35 dari Rusia? Pada saat Prabowo berkunjung ke Pentagon sebagai Menteri Pertahanan pada Oktober 2020, pejabat tinggi Kemenhan Washington menyatakan bahwa Amerika Serikat tengah meningkatkan risiko KATSA. Pembicaraan KATSA pun disinggung dalam seluruh dialog dengan Prabowo. Hal itu seolah secara implisit menekan Indonesia untuk tidak melakukan transaksi Su-35 dengan Rusia. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISSES, Khairul Fahmi pun menyatakan bahwa KATSA memang harus dipertimbangkan Indonesia. Namun selain KATSA, Fahmi mencatatkan faktor lain yang menyebabkan Indonesia batal membeli Su-35. Pertama, biaya operasional Sukhoi tinggi, terbukti dari pengalaman Indonesia mengoperasikan Su-27 dan Su-30. Untuk perawatan pun, Indonesia harus bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Belarus. Namun, apa sebenarnya KATSA itu dan mengapa aturan ini seolah menjadi penghalang bagi Indonesia untuk melakukan jual beli senjata dengan Rusia?
CAATSA adalah singkatan dari Countering America's Adversaries Through Sanction Act. Aturan ini dikeluarkan Amerika Serikat pada tahun 2017. CAATSA memungkinkan Amerika Serikat untuk memberikan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan jual beli senjata dengan Rusia, Korea Utara, dan Iran. Pertanyaannya, seberbahaya apa jika Indonesia membeli senjata dari Rusia? Pertama, kalau Indonesia terindikasi melakukan transaksi signifikan dengan Rusia, maka Amerika Serikat bisa saja menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia sesuai pasal 231. Dalam pasal ini, Presiden Amerika Serikat berhak menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang melakukan transaksi signifikan dengan sektor pertahanan atau intelijen Rusia. Kedua, Indonesia terancam dikenai 14 jenis sanksi ekonomi dan diplomatik sesuai pasal 235. Berikut 14 jenis sanksi ekonomi dan diplomatik yang bisa dijatuhkan kepada Indonesia jika melangkahi CAATSA. Indonesia juga bisa mengundang sanksi Amerika Serikat jika bertransaksi dengan sejumlah perusahaan Rusia yang masuk daftar hitam, mulai dari Rosoboron Export, Rostec, dan FSB serta GRU. Memang ada yang namanya waiver dalam CAATSA atau pengecualian dari sanksi. Namun, tidak ada jaminan Indonesia bisa menerima waiver apabila sudah dianggap Amerika Serikat melanggar CAATSA. Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan sumber alutsistanya. Namun di tengah konstelasi geopolitik yang makin kompleks, setiap keputusan pertahanan tak lagi murni berbicara soal teknologi atau kebutuhan militer semata. Keputusan untuk membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia bisa jadi merupakan langkah strategis untuk menghindari risiko sanksi ekonomi dan diplomatik dari Amerika Serikat. Pada akhirnya, dilema antara mempertahankan prinsip non-blok dan menjaga hubungan dengan kekuatan besar dunia menjadi tantangan berulang bagi diplomasi dan pertahanan Indonesia ke depannya. Kira-kira upaya apa lagi yang akan dilakukan Indonesia untuk tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif dan asas non-blok? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.